Anda adalah seorang orang tua baru dengan seorang anak yang masih belia. Di tengah perkembangan zaman, di mana aliran informasi menyebar dengan cepat melalui platform-platform media sosial, upaya Anda untuk membentengi anak dari paham-paham radikalisme sejak dini adalah A. Tidak membelikan smartphone hingga anak Anda berusia 18 tahun. B. Menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi. C. Selektif dalam memilihkan teman bermain kepada anak Anda. D. Membatasi fitur smartphone anak Anda agar tidak mengakses konten radikalisme. E. Memberikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Oke, sekarang kita langsung bahas soal ini. Jadi terkait dengan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menangkal ataupun menghadapi radikalisme. Sebelumnya sudah dijelaskan juga dalam materi TWK radikalisme. Jadi yang pertama adalah meningkatkan pemahaman keagamaan. Dengan meningkatnya pemahaman agama tentu saja akan menjadi benteng yang paling utama dalam menangkal paham-paham radikalisme. Kemudian yang kedua adalah bisa juga dengan membentuk komunitas damai, menyebarkan virus damai di medsos, memiliki prinsip persatuan dan kesatuan, dan meningkatkan rasa mencintai NKRI. Maka dari itu untuk jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E, di mana yang paling utama adalah memberikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Maka ini tentu saja jawaban yang mendapatkan poin 5. Kemudian jawaban yang mendapatkan poin 4 adalah yang B, yaitu menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi. Ini juga betul, karena dengan memiliki semangat kebangsaan dan toleransi dan memiliki rasa kepemilikan untuk NKRI, pasti tentu saja ketika ada suatu pemikiran-pemikiran yang melenceng daripada pemahaman yang tadi, maka tentu saja kita akan bisa menangkal daripada paham radikalisme itu. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang D, membatasi fitur smartphone anak Anda agar tidak mengakses konten radikalisme. Ini juga bisa dilakukan. Tapi jika dibandingkan dengan yang E tadi, ini sudah betul-betul jelas yang lebih utama. Kemudian yang mendapatkan nilai 2 adalah yang C, selektif dalam memilihkan teman bermain kepada anak Anda. Tentu saja hal seperti ini bisa dilakukan mungkin dengan cara memilihkan sekolah yang tepat untuk anak kita. Tapi di sisi lain tentu saja ini sangatlah sulit, di mana kita harus selektif dalam memilihkan teman, karena memang anak kita itu bermain mungkin dengan siapa saja. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang A, tidak membelikan smartphone hingga anak Anda berusia 18 tahun. Ini tentu salah ya, kenapa? Karena memang untuk zaman pandemi seperti ini, tentu saja sistem pembelajaran itu sekolah itu online ya. Maka dari itu smartphone ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Kemudian mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan membatasi fitur smartphone anak kita itu dengan membatasi konten-konten seperti radikalisme, pornografi, dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak membelikan smartphone, tentu saja akan membuat anak kita jauh tertinggal daripada yang lain seperti itu. Karena memang sekarang ini adalah zamannya teknologi, zamannya smartphone. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E, yaitu memberikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika debat yang keras dan sering terjadi di antara dua rekan yang ada di tempat kerja Anda, maka sikap Anda seperti apa? A. Membiarkan debat itu berlangsung karena Anda tidak mau ikut campur. B. Pura-pura tidak mendengar perdebatan tersebut dan cepat berlalu. C. Bertindak bijaksana dengan menengahi perdebatan tersebut agar rekan-rekan Anda itu tenang kembali. D. Membentak mereka supaya tenang karena mengganggu sekali. E. Menyuruh kedua rekan Anda untuk meneruskan perdebatan di luar ruangan kantor. Baik. Nah, saya juga mau kasih clue di soal ini. Clue-nya adalah debat yang baik adalah yang dapat bantu menyelesaikan masalah. Jadi debat yang baik adalah yang dapat membantu memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Gitu. Bukan memperkeruh keadaan. Itu atau tidak memperkeruh keadaan. Memperkeruh keadaan. Tidak seperti itu ya. Gitu. Nah, kita sebagai seorang yang menyaksikannya, kita harus bersikap bijaksana dalam melihat fenomena debat. Harus bijaksana.
Kita lihat nih dari A sampai E skornya. Yang A itu skornya 3 ya. Yang B pura-pura tidak mendengar. Oke, skornya 2. Yang C bertindak bijaksana dengan menengahi. Oke, ini skornya 5. Karena ini sengit. Artinya kalau sengit berarti rame banget tuh, ngotot-ngototan. D membentak mereka supaya tenang karena mengganggu sekali. Ini skornya 1. Karena akan memunculkan pertengkaran kalau dibentak. Gitu malah makin panas gitu. E menyuruh kedua rekan Anda untuk meneruskan perdebatan di luar ruangan kantor. Oke, ini fair ya. Ini skornya 4. Jadi, jawaban yang paling ideal dengan skor yang paling tinggi pada soal ini adalah C. Bertindak bijaksana dengan menengahi perdebatan tersebut agar rekan-rekan Anda itu tenang kembali. Baik. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat rapat orang tua dan guru, Anda terkejut mendengar teman Anda dituduh sebagai orang tua yang buruk. Maka sikap Anda seperti apa? A. Secara keras membela teman Anda di depan orang tua lainnya. B. Tidak mengatakan apa-apa. C. Tetap diam dalam rapat tersebut namun memberitahu teman Anda secara pribadi tentang apa yang Anda dengar. D. Menengahi masalah tersebut dengan bijak dan mencari inti permasalahan serta jalan keluar yang sebenarnya. E. Mengatakan kepada teman Anda untuk membela diri dengan tegas. Baik. Pada dasarnya, pilihlah jawaban, ini kembali lagi ke clue ya. Clue-nya adalah pilihlah jawaban yang menunjukkan karakter pengendalian diri. Gitu. Di dalam soal ini, pilihlah, Anda harus memilih jawaban yang menunjukkan karakter pengendalian diri. Gitu. Seperti sabar, kemudian kuat, mengendalikan amarah gitu. Tahan emosi, menahan emosi, menahan emosi, kemudian kuat ya, kuat, tahan banting, kuat gitu. Dan tidak, atau apa namanya tuh tidak tersulut emosi, tidak tersulut emosi. Baik, tidak terpancing ya, istilahnya itu. Sorry ya guys, belepotan nih sedikit. Oke, yang A kita lihat nilainya sampai E. A itu secara keras membela teman Anda, skornya 2. Gitu. B tidak mengatakan apa-apa, skornya 1. Gitu. C. Tetap diam dalam rapat tersebut, namun memberitahu teman Anda secara pribadi tentang apa yang Anda dengar. Oke, ini skornya 4, karena Anda memberikan masukannya tidak di dalam forum. Minusnya itu. D. Menengahi masalah. Nah, dengan bijak dan mencari inti permasalahan serta jalan keluar yang sebenarnya. Ini skornya 5, karena solutif banget gitu, dengan cool ya. Yang E mengatakan kepada teman Anda untuk membela diri dengan tegas. Itu skornya 3. Jadi jawaban yang paling ideal dengan skor yang paling tinggi adalah D. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat rapat, tiba-tiba atasan Anda memiliki ide untuk tamasya dengan seluruh karyawan kantor. Semua orang memutuskan untuk melakukan perjalanan yang menantang adrenalin. Sikap Anda? Oke, langsung ke clue ya. Clue-nya apa kak? Clue-nya adalah pilihlah jawaban yang menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik. Gitu. Pilihlah jawaban yang menggambarkan kemampuan adaptasi
yang baik. Oke. Nah, artinya Anda harus mampu menyesuaikan diri gitu, dan Anda harus terlibat aktif gitu dengan lingkungan baru atau dengan suasana baru. Di atas itu kan atasan Anda tiba-tiba pengen suasana baru gitu, pengen ngajak tamasya. Kemudian semua orang bersepakat untuk bertamasya ke tempat yang menguji adrenalin gitu ya. Misalnya arung jeram gitu ya, atau loncat tebing, panjat tebing. Nah, kita lihat nih skornya. A menerima ide tersebut dengan antusias. Oke, ini skornya 5 karena Anda membuktikan atau menggambarkan bahwa Anda tuh adaptasinya tinggi gitu. Bagus, mampu beradaptasi dengan baik. B mendorong orang lain untuk bergabung dalam kegembiraan tersebut. Ini skornya 3. Gitu. Kan yang diajak tim Anda, kenapa mengajak orang lain yang di kantor gitu. Seluruh karyawan kantor, kenapa mengajak orang lain juga gitu. C menerima ide tersebut setelah berpikir-pikir dahulu. Oke, ini skornya 4, fair. D menggertakkan gigi dan pergi dengan ketakutan. Ih, gitu ya, nggak mau gitu. Skornya 1. Artinya Anda tidak menggambarkan kemampuan beradaptasi dengan baik. E beralasan tidak enak badan supaya tidak perlu ikut bertamasya. Oke, skornya 2. Jadi jawaban yang paling ideal dengan skor yang paling tinggi adalah A. Menerima ide tersebut dengan antusias. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang teman kelompok saya sering sakit sehingga tidak dapat aktif dalam kelompok. Saya akan A. meminta dia mengundurkan diri dari kelompok, B. memberi tugas yang dia mampu selesaikan, C. tetap memberinya tugas sebagaimana yang lain, D. membantu menyelesaikan tugasnya, E. menunda memberi tugas sampai dia mampu. Baik. Oke. Penjelasan dulu ya. Kita kasih penjelasan dulu atau clue. Oke, ketika dalam sebuah kelompok, kepentingan kelompok merupakan hal yang harus diutamakan. Oke. Kepentingan kelompok adalah suatu hal yang harus diutamakan. Tanpa mengesampingkan kepentingan individu. Tanpa menyampingkan kepentingan individu. Oke. Nah, namun perlu bersikap adil dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Artinya, kita tetap dituntut harus profesional. Gitu. Dengan tetap profesional. Oke. Ya. Kita lihat yang A, meminta mengundurkan diri dari kelompok. Oke, ini nilainya atau skornya adalah 1. Karena ini ngusir, nah ya. Memberi tugas yang dia mampu selesaikan. Oke, ini proporsional dan profesional. Skornya 5. C, tetap memberinya tugas sebagaimana yang lain. Skornya ini 2. Kasihan, kalau lagi sakit-sakitan dikasih tugas sama. D, membantu menyelesaikan tugasnya. Ini skornya 4. Meskipun ya minusnya berarti dia nggak mandiri. E, menunda memberi tugas sampai dia mampu. Skornya 3. Gitu. Jadi jawaban yang paling ideal dengan skor yang paling tinggi adalah B. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Harga-harga saat ini berubah dengan cepat dan kecenderungannya meningkat terus. Sementara pendapatan saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, yang saya lakukan, A. membuat skala prioritas dan rancangan penggunaan uang saku secara lebih hati-hati. B. merancang penggunaan uang sekaligus meminta tambahan uang saku.
C. Marah terhadap situasi yang tidak menentu. D. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. E. Meminta tambahan uang saku dari orang tua. Baik, pada dasarnya kondisi ini topik indikatornya adalah tentang topik indikator tentang kemampuan mengendalikan diri. Kemampuan mengendalikan diri. Nah, mengendalikan diri jika dikonversikan ke dalam soal atau kasus di atas adalah kita harus membuat skala prioritas untuk mengontrol perencanaan. Jadi kita membuat perencanaan keuangan. Yang kedua adalah membuat skala prioritas. Yang ketiga adalah bijak dalam pengeluaran. Artinya, pengeluaran itu dikeluarkan jika hanya perlu saja, yang butuh. Jadi, artinya mengurangi keperluan yang tidak penting. Mengurangi pengeluaran. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting. Gitu. Kita lihat ya dari A sampai E. Nih, skornya berapa saja. Yang A, membuat skala prioritas dan rancangan penggunaan uang saku secara berhati-hati. Ini skornya 5. Yang B, merancang penggunaan uang sekaligus meminta tambahan uang saku. Ini skornya 3. Yang C, marah terhadap situasi yang tidak menentu. Marah itu nggak akan memunculkan solusi ya. D, mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Ini skornya 4. Dan E, meminta tambahan uang saku dari orang tua. Ini skornya 2. Gitu. Jadi, skor atau jawaban yang paling ideal dengan skor yang paling tinggi adalah A, karena membuat skala prioritas dan rancangan penggunaan uang saku. Yang ini ya. Prioritas dan rancangan penggunaan uang saku secara lebih hati-hati.